warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 5 tema 1, subtema 2 pembelajaran 1 mengenai manusia dan lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui aktivitas fisik yang menyehatkan, yang kedua, menemukan ide pokok suatu paragraf, dan yang ketiga, mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Nah, hari ini kita masuk pada subtema 2 pembelajaran 1 ya, mengenai manusia dan lingkungan. Coba kalian perhatikan kedua gambar yang ada di pikiran Lani. Ayo mengamati. Amatilah ilustrasi kedua gambar di atas. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, peristiwa atau objek apakah yang nampak pada kedua gambar di atas? Iya, yang pertama orang mengayuh sepeda. Yang kedua, orang mengendarai sepeda motor. Lalu menurut pendapatmu, aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Tentu saja aktivitas pada gambar 1. Yang ketiga, coba kalian tanyakan kepada orang tuamu. Aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lainnya sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia. Jika kalian setuju, silakan kalian tulis di bukumu masing-masing. Sekarang perhatikan apa yang sedang dilakukan Benny. Salah satu kegiatan yang disukai Benny saat hari libur adalah bersepeda menyusuri jalan pedesaan. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan Benny ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Coba perhatikan, pernahkah badanmu terasa pegal dan kaku setelah duduk diam beberapa saat? Iya, karena pada saat duduk diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Setelah mengayuh sepedanya beberapa saat, tibalah Benny di sebuah kebun sayur. Benny senang sekali. Ledang sayur luas terbentang laksana permadani hijau. Tanah yang semula dicangkul, dipupuk, dan dibuat bedeng, kini telah tertutupi sayur mayur yang siap dipanen. Yang terlihat hanyalah warna hijau. Benny pun bergegas turun dari sepedanya dan menghampiri Pak Anto. Pak Anto adalah pemilik ladang sayuran. Pak Anto dibantu beberapa orang dalam mengerjakan ladangnya. Selamat pagi Pak Anto, sedang sibuk ya Pak? Sapa Benny ramah. Selamat pagi Benny. Iya Benny, Bapak sedang memanen sawi dan selada, jawab Pak Anto. Bolehkah saya membantu Pak? Pinta Benny. Oh tentu saja boleh. Kebetulan sekali ada satu karyawan Bapak yang sedang sakit. Jadi Bapak masih kekurangan orang untuk memanen semua sayur ini, jawab Pak Anto. Nah sekarang ayo membaca. Judulnya bersepeda. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak, sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Nah, seperti yang dilakukan Benny dan teman-temannya. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan.
Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya terhadap melancarkan sistem peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Nah, salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam tubuh. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula atau glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah. Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita pada waktu pagi dan sore hari untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres. Nah, sekarang ayo berlatih, baca dan pahami teks tentang bersepeda. Kemudian ceritakan kembali isi teks tersebut kepada teman sebelahmu sesuai dengan bahasa dan pemahamanmu sendiri tanpa melihat buku. Lakukan secara bergantian dengan temanmu. Pada saat temanmu bercerita, tuliskan ide pokok cerita temanmu tersebut. Misalnya pada paragraf pertama, ide pokoknya adalah bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Lalu pada paragraf kedua, misalnya bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Lalu pada paragraf ketiga, jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Nah, untuk ide pokok paragraf 4, 5, 6, dan 7, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Sekarang ayo menulis. Kamu sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Sekarang kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Misalnya yang pertama, bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Jika kita kembangkan menjadi bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Selain karena menyenangkan, kami tidak pernah absen setiap sore untuk bermain sepeda di lapangan. Bahkan bukan kami saja yang bersepeda setiap hari. Paman Mutu dan pempek keliling menggunakan sepeda. Ya, aku bersepeda setiap sore hari. Aku dan teman-temanku selalu bersepeda setiap sore. Kami kadang berkeliling komplek hingga ke lapangan terdekat di kampung kami. Setiap sore pasti sangat ramai. Kami sangat senang sekali. Nah, untuk pengembangan ide pada ide pokok selanjutnya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Nah, sekarang ayo renungkan.
Melakukan aktivitas atau kegiatan fisik atau bergerak dalam kehidupan sehari-hari dapat membuat badan kita lebih sehat. Mengapa demikian? Adakah kaitannya dengan organ gerak manusia? Silakan kalian tuliskan pada tempat yang telah tersedia. Nah, untuk kerjasama dengan orang tua, ceritakan kepada orang tuamu kegiatan-kegiatanmu sehari-hari yang memerlukan kerja organ gerak. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat! Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.